Saya lanjutkan lagi di ayat 21 sampai 30. 21. Dan apabila kami berikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menembang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Tafsirnya yakni bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih keras penundaan dan penangguhannya, sehingga orang yang akan disiksa itu menyangka bahwa dirinya aman dari siksa. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. 22. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang penimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. 22. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai para manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, yakni menjadi indah dengan segala hal, muncul dan tumbuh kemudian, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Maksudnya dapat memetik hasilnya. Pada saat yang demikian, tiba-tiba datang kilat petir atau angin kencang yang menerjang tanaman dan menjatuhkan buah-buahannya, sehingga menjadi kering yang pada awalnya hijau subur dan ranum. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. 25. Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga Darussalam. Setelah menuturkan tentang sinarnya dunia dengan begitu cepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan surga sebagai suatu kesenangan dan menyeru manusia ke sana. Allah menamakannya dengan istilah Darussalam, yakni tempat yang aman dari berbagai petaka dan tidak ada kekurangan, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam. 26. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah, yakni dilipat gandakan pahala, termasuk apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga berupa istana bidadari serta kerinduannya terhadap mereka. Kenikmatan yang paling tinggi adalah dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Itu merupakan tambahan nikmat yang paling besar dari nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni surga. Mereka tidak mendapatkan itu karena amal yang mereka lakukan, akan tetapi dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 27. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan, menurut At-Tabari, yang dimaksud dengan as-sayyi'at artinya kemaksiatan dan kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 28. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. 3. Tafsir 3, yakni bahwa sekutu yang mereka sembah itu akan menyengkal peribadatan yang telah mereka lakukan. Mereka akan berlepas tangan dari peribadatan yang dilakukan orang-orang musyrik. 29. Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menahu tentang penyembah kamu kepada kami. 30. Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa perlindungan palsu yang mereka ada-adakan.